Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahasan berikutnya setelah di video sebelumnya sampai di bagian uh, integral tentu ya, tetapi menggunakan pendekatan dari uh, teorema dasar kalkulus yang bicara tentang amplitude begitu. Kita akan lanjut, saya akan share di sini contoh satu atau dua contoh terkait dengan integral Riemann-nya dulu. Kemudian kita akan pindah ke bahasan berikutnya tentang penerapan integral pada luas, begitu ya. Baik, di sini ada integral dari min 1 sampai 1, fungsinya adalah 3x kuadrat plus 2. Nah, bagaimana mencari luasnya? Nanti kenapa harus dicontohkan yang ini? Karena nanti akan ditunjukkan gitu ya, hasil yang sama itu menggunakan prinsip dari teorema dasar kalkulus gitu. Jadi kita nantinya satu tahu perbedaannya antara menggunakan jumlah Riemann atau integral Riemann dengan penggunaan teorema dasar kalkulus gitu. Oke, jadi di sesi sebelumnya atau di materi sebelumnya itu kan kalau kita mau mencari integral dari A sampai B, fx dx, itu kita akan punya limit n menuju ta hingga dari sigma ya, sigma fx i gitu ya, sigma fx i delta x. Nah, ini yang kita punya adalah fungsi x-nya. Yang kita punya di sini batasnya min 1 sampai 1, a-nya ini dari min 1, 1, kemudian fungsi x-nya ini 3x kuadrat plus 2 begitu. Nah, kita tinggal tuliskan ya limit n menuju ta hingga, limit n menuju ta hingga dari sigma, i-nya dari 1 sampai n, i-nya 1 sampai n, n-nya menuju ta hingga. Kenapa n nanti? Karena ini bicara tentang sekian partisi gitu ya, sampai n partisi, tapi kita mau n-nya menuju ta hingga. Gitu. Terus kemudian kita inputkan fungsinya. Jadi fungsi x-nya adalah 3x kuadrat plus 2. Nah, di sini kita punya di sini. Nah, ini harus kita dulu ya. Jadi di sini kita punya 3x kuadrat plus 2, kemudian selangnya min 1 sampai 1. Kemudian di sini kita mau membagi si wilayah tersebut menjadi n partisi yang sama panjang. Ya, maunya partisinya sama panjang. Jadi delta x-nya adalah ini b-nya, b dikurangi a dibagi n. Jadi 2 per n. Ini delta x. Ini delta x-nya. Nanti kita akan gunakan pada penyelesaian masalahnya. Kemudian dari delta x kita akan punya xi gitu ya. Xi-nya adalah min 1 tambah i delta x. Min 1 tambah i delta x. Kenapa min 1? Karena kita mulai dari min 1. Jadi di sini min 1 gitu, kemudian 0 dan 1. Oke? Karena kita mau bikin dia jadi partisi yang sama, artinya kan di sini misalkan min x1 ini adalah x0, berarti di sini adalah x1. Nah, di sini x1 sama x0 jaraknya adalah delta x. Siapa x1-nya? Kita nggak tahu gitu. Karena saking banyaknya sampai n itu, n-nya nggak kita tak hingga lagi. Jadi kita nggak bisa fixkan siapa gitu ya. Nah, ini dibikin limit n menuju ta hingga kan dengan harapan tidak ada error nantinya, makanya dibikin n. Jadi tidak kalau Anda cek nanti video sebelumnya itu menggunakan hanya beberapa partisi saja ya, sehingga nilainya belum sesuai dengan yang diharapkan. Kalau mau lebih presisi, n-nya lebih banyak gitu. Jadi di sini si partisinya sebanyak m saja, tidak sebanyak n yang tertentu gitu ya, ditentukan 4 atau 6 gitu. Nah, artinya ini delta x nih. Nah, delta x ini dari di sini min 1 gitu ya, yang sama dengan x0, ini kan berarti dia bergerak sejauh sesuatu, ya, sejauh delta x. Jadi geraknya itu dari min 1. Min 1 tambah delta x, ke sini min 1 tambah 2 delta x, ke sini min 1 tambah 3 delta x, ini kan delta x, ini juga delta x, ini juga delta x. Makanya di sini adalah min 1 ditambah i delta x.
Jadi kalau X1 berarti kan bergeraknya delta X-nya sebanyak 1. Kalau 2 berarti delta X-nya sebanyak 2. Kalau 3 di sini I-nya sebanyak 3. Gitu. Dan seterusnya. Gitu, ini adalah si XI-nya. Di sini disebutkan juga XI bintang sama saja ya. Jadi jangan bingung dengan notasinya. Nah, kemudian kita bintang tuh di sini karena belum diubah ya ke dalam bentuk fungsi yang ada di integralnya. Jadi kita punya ini n menjuta hingga sigma i sama dengan 1 sampai n fxi delta x. Fxi-nya siapa? Kita runut nih. Kalau xi-nya adalah min 1 plus 1 delta min 1 tambah i delta x, berarti xi-nya adalah kita inputkan nilai xi-nya itu ke dalam persamaan ini. Makanya diperoleh ini nih, 3 dikali ini kan menggantikan x. Ya, menggantikan si xi gitu ya. Min 1 ditambah i delta x dikuadratkan. Nah, berarti kita punya 3 kali min 1 plus i delta x kuadrat ditambah 2. Yang kuadratnya dulu kita lihat. Hasilnya gimana? 3 kali min 1 tambah i delta x kali i tambah min 1 tambah i delta x dikuadratkan ya. Jadi kita punya 3 kali sesuatu gitu. Ini dikalikan hasilnya 1. Min 1 dikali i delta x jadinya min i delta x. Nah, kalau sudah selesai, kita bergerak yang setelahnya. Di sini ada min i delta x kali min 1, jadi min i delta x lagi. Baru ke sini. Nah, di sini dapat i kuadrat delta x kuadrat. Gitu ya. Delta x-nya yang dikuadratkan. Begitu dikurung. Jadi, nah, seperti ini. Sehingga nanti kita akan punya ini 3 dikali 1 min 2 delta x 2i delta x, ini kan i-nya 1, i delta x berarti ada 2 kali i delta x ditambah i kuadrat delta x kuadrat, seperti itu. Kemudian nah dari sini ya bahasannya nih. Nah, ke sini. Nah, kan ditambah 2 nantinya, makanya di sini ada tambah 2. Tambah 2-nya tetap ada tuh ya. Terus diganti dikali delta x. Ini saya membahas yang versi yang tengahnya aja nih. Yang dikuadratkannya ya. Kemudian dilakukan perhitungan. Bagaimana dengan limit dan sigma-nya? Abaikan dulu, ini belum bisa dilakukan perhitungan menggunakan limit dan sigma. Kenapa? Karena yang di dalam sini masih dalam bentuk i dan delta x. Kita belum punya dalam bentuk n. Nanti kita ubah dalam bentuk n-nya, begitu. Jadi kita punya 3, ini 3 kali 1. Kemudian di sini 3 kali min 2 i delta x, berarti 6i delta x. 3 kali 2 ya, 6. Kemudian 3 kali 1 kali i kuadrat, jadi 3i kuadrat delta x kuadrat ditambah 2. Ini tambah 2-nya itu misah ya. Nah, ini kan perkaliannya 3 sama yang dikurung saja. Lalu ditambah 2 kali delta x. Begitu. Sehingga kita akan punya ini. Nah, ini kan tadi ya 3 min 6i delta x terus 3i kuadrat delta x kuadrat terus 2 delta x. Nah, baru ini dikalikan lagi antara yang ada di kurung siku ini dengan delta x. Jadi dapat 3 delta x sama dengan ini n menuju k hingga dari sigma, kemudian 3 delta x, kalikan ya 3 kali delta x, kemudian min 6i delta x kuadrat, min 6i delta x kuadrat ditambah 3i kuadrat. 3i kuadrat, ini kan 3i ya, 3i kuadrat kali delta x, ini delta x-nya kuadrat, di sini 1, jadi delta x-nya pangkat 3. Delta x pangkat 3 ditambah 2 delta x. Gitu. Sehingga kita punya
hasil ini berapa? 5 ya. Di sini kan dijumlahkan 3 delta X, ini 2 delta X, jadi 5 delta X. Kemudian min 6i-nya tetap, min 6i delta X kuadrat, 3i kuadrat delta X pangkat 3. Begitu. Nah, kemudian kalau Anda cek tadi, yang namanya delta X itu adalah 2 per N. Ya, dari min 1, dari 1, B ya, 1 dikurangi negatif 1 dibagi N. Jadi 2 per N. Maka ketika kita punya delta X, berarti kita punya 2 per N. Kalau kita punya delta X kuadrat, berarti ini 2 per N dikuadratkan. Hasilnya adalah 4 per N kuadrat. Pada pangkat 3, delta X pangkat 3 berarti 2 per N pangkat 3. Jadi 8 per N pangkat 3. Kita ubah delta X-nya menjadi bentuk 2 per N, 4 per N kuadrat, dan 8 per N pangkat 3. Kita ubah seperti itu. Nah, kalau seperti ini sudah muncul bentuk N-nya. Ya, bentuk N-nya nanti bisa dioperasikan gitu ya. Jadi kita kalikan 5 kali 2 per N, 10 per N, kemudian min 6i kali 4, 24i per N kuadrat. Ini 3 kali 8, 24, i kuadrat per N pangkat 3. Oke, nah dari sini kita akan buat bentuk sigmanya dipisahkan. Ya. Bentuk sigmanya dipisah, jadi kita susun bentuk yang di bawahnya gitu. Nah, nilai-nilai M-nya itu kita keluarkan. Kenapa M-nya keluarkan? Karena kita akan arahkan ke bentuk khusus dari bentuk sigma I ya. Kalau Anda pernah sudah melihat ya, sudah belajar kok pernah. Harus sudah ya, harus sudah. Jadi ada bentuk khusus dari sigma I nantinya. Ada bentuk khusus dari sigma I itu adalah kita punya sigma I itu nanti punya bentuk khusus N dikali N plus 1. Gimana nih harusnya? Gimana ya? Nah, di sini kalau Anda punya sigma I, nah, I-nya dari 1 sampai N, maka bentuk khususnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Kalau kita punya bentuk khusus sigma I kuadrat, itu sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Dibagi 6. Nah, kalau kita punya bentuk pangkat 3, ini adalah N dikali N plus 1 dibagi 2 dikuadratkan. Gitu ya, dikuadratkan. Atau kalau mau dipecah lagi, kalau yang ini kan sudah jadi apa nih? N kuadrat plus N dibagi 2, gitu kan? Kemudian yang bentuk yang kedua, bentuk yang ketiga dulu ya di sini ya. Bentuk yang keduanya udah nggak muat, apa bentuk kedua dulu deh. Bentuk kedua. Nggak bisa diklik. Oke lah, bentuk ketiga dulu deh. Jadi ini hasilnya adalah N dikali N plus 1 kuadrat gitu ya. Kuadrat di bawahnya dibagi 4. Jadi ini N kuadrat dikali N plus 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Oke, N kuadrat dikali N kuadrat plus 2N plus 1 dibagi 4. Oh ya, jangan ini N dulu ya. Oke. N pangkat 3-nya jadi apa nih bentuknya? Oh, kita nggak perlu N pangkat 3. Kita perlu pangkat 3 nggak? Oh, nggak perlu ya. Di sini hanya butuh I sama I kuadrat saja. Mohon maaf. Jadi ini nggak perlu ya. Yang bentuk pangkat 3 tidak kita gunakan. Kita gunakan hanya
yang bentuk pangkat 2 saja. Jadi n pangkat 3 kita nggak tanyakan. N pangkat 3 itu berarti n dikali 2n kuadrat ditambah n ditambah 2n ditambah 1 dibagi 6, atau 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat. 2n pangkat 3 ini 3n kali n, jadi 3n kuadrat ditambah n, ya, dibagi 6, ya, 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus n dibagi 6. Nah, ini adalah bentuk dari i kuadratnya, begitu. Betul nggak nih? N plus 1 kali 2n plus 1, berarti berapa nih? Yang ini. Oke. 2n kuadrat ditambah n ditambah 2n tambah 1, gitu ya, dikali n. Jadi kita punya 2n pangkat 3 plus ini 3n dikali ini kuadrat tambah n, gitu ya. Kita punya bentuk umum yang seperti itu. Ini kenapa jadi plus 1 ya? Kenapa enggak plus n? Harusnya plus n ini ya. Ini harusnya plus n karena ini hasil ini. Oke, saya jadi penasaran ini. Saya pause dulu ya bentar. Rekamannya di pause dulu.